Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa kembali dalam renungan harian masa Prapaskah GKI Wiyung Royal Residence. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kasih dan kerinduan Allah akan pertobatan umat Israel dan Yehezkiel yang diberi tugas untuk menjadi penjaga Israel. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Ya Allah, pemilik umat pilihan-Mu dan pemilik hidup kami menyerahkan waktu untuk merenungkan sebagian dari firman Tuhan, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Berikanlah kami kuasa untuk bukan hanya mengerti, tetapi menjadi pelaku firman-Mu dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bacaan kita hari ini diambil dari Yehezkiel 33 ayat 10-16 dan ayat 33 yang berbunyi demikian. Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada kaum Israel, kamu berkata begini, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur. Bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapakah kamu akan mati, hai kaum Israel? Dan engkau anak manusia, katakanlah kepada teman-temanmu sebangsa, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia jatuh dalam pelanggaran, dan kejahatan orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Dan orang benar tidak dapat hidup karena kebenarannya pada waktu ia berbuat dosa. Kalau aku berfirman kepada orang benar, engkau pasti hidup, tetapi ia mengandalkan kebenarannya dan ia berbuat curang, segala perbuatan-perbuatan kebenarannya tidak akan diperhitungkan, dan ia harus mati dalam kecurangan yang diperbuatnya. Kalau aku berfirman kepada orang jahat, engkau pasti mati, tetapi ia bertobat dari dosanya serta melakukan keadilan dan kebenaran. Orang jahat itu mengembalikan gadaian orang, ia membayar ganti rampasannya, menuruti peraturan yang memberi hidup, sehingga tidak berbuat curang lagi, ia pasti hidup, ia tidak akan mati. Semua dosa yang diperbuatnya tidak akan diingat-ingat lagi. Ia sudah melakukan keadilan dan kebenaran, maka ia pasti hidup. Ayat 33. Kalau hal itu datang, dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Tema renungan kita hari ini adalah penjaga umat Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita mungkin sering mendengar reaksi umum orang jika mengalami kecurian di kampung adalah teriak maling. Dan jika maling itu tertangkap, maka biasanya reaksi massa adalah mengeroyok tanpa memberi ampun, apalagi kesempatan kepada pencuri untuk meminta maaf. Ketika kita berbicara keadilan, maka kita setuju bahwa orang yang salah harus dihukum. Pemahaman itu juga dipahami oleh umat Israel. Jika mereka berdosa, maka mereka akan mendapat hukuman atau kutuk. Meskipun begitu, Allah bukanlah pribadi yang sewenang-wenang. Allah menginginkan setiap orang berbalik kepadanya untuk diselamatkan, sehingga mereka tidak mati di dalam dosa-dosa mereka. Kerinduan Allah adalah adanya pertobatan orang fasik. Karena itu, dalam pasal 33 ini, kita melihat Allah menugaskan Yehezkiel untuk menjadi penjaga atas umat Israel, supaya ketika mereka bersalah, mereka mendapat peringatan untuk bertobat dan berbalik kepada Allah. Pada waktu umat Israel menyadari dan mengatakan, pelanggaran kami dan dosa kami sudah tertanggung atas kami, dan karena itu kami hancur, bagaimanakah kami dapat tetap hidup? Maka Allah mengutus Yehezkiel untuk menyampaikan,
Demi Aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah, Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan Aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Pada waktu umat Israel merasa dirinya benar, maka Allah mengutus Yehezkiel untuk mengatakan, kebenaran orang benar tidak menyelamatkan dia pada waktu ia melakukan pelanggaran. Orang jahat tidak menyebabkan dia tersandung pada waktu ia bertobat dari kejahatannya. Toh ketika umat Israel mendengar firman Allah yang diberitakan, namun tidak melakukan apa yang mereka dengar, penjaga Israel diminta untuk tetap menyuarakan firman Allah itu. Dan kalau hal itu datang dan sungguh akan datang, mereka akan mengetahui bahwa seorang nabi ada di tengah-tengah mereka. Pada kesempatan ini, saya mengajak kita merenungkan 3 pertanyaan ini. Yang pertama, apakah kita termasuk orang fasik? Yang kedua, apakah kita termasuk orang benar? Untuk 2 pertanyaan ini, firman Tuhan mengatakan, bagaimanapun keadaan kita, kerinduan Allah adalah adanya hati yang bertobat dari kesalahan kita, sehingga kita tidak mati karena dosa-dosa kita, melainkan diselamatkan. Pertanyaan ketiga adalah, maukah kita menjadi penjaga bagi saudara-saudara kita, supaya jangan mereka dihukum karena kita tidak memperingatkan mereka ketika mereka berbuat salah? Mari kita hening sejenak dan berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kasih dan kesabaran Tuhan yang selalu memberi kesempatan kepada kami untuk bertobat dari kesalahan kami. Berikanlah kami kepekaan untuk hidup benar di hadapan Tuhan dan berlaku adil bagi sesama kami. Kami mohon kekuatan supaya kami dimampukan untuk dengan kasih dan kesabaran menjadi penjaga bagi saudara-saudara kami. Biarlah kehadiran, kasih, dan kuasa Tuhan nyata di dunia ini di antara kami dan sesama kami. Demi Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Selamat hidup dalam masa prapaskah, hidup dalam pertobatan, dan menjadi penjaga bagi sesama. Tuhan memberkati.